Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hadirin pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Berikut ini adalah beberapa testimoni ya, atau review untuk buku yang terbaru kami dengan judul Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Ba'lawi. Dan sudah ada beberapa sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang memberikan reviewnya atas buku yang telah saya susun, Aziz Jazuli dan KRT Nur Ihya Hadinegoro, dengan judul Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Ba'lawi. Dan dapat kita temui di situ ada beberapa kawan-kawan dari kami, diantaranya Habibana Papazara Entertainment atau Habib Charlie Al-Jailani, kemudian ada Kiai Haji Syarif Rahmat, kemudian ada Kiai Haji Riyab dari Sragen ya, kemudian Kiai Haji Ja'far Sodik dari Madura, dan Kiai Haji Nur Ihya ya selaku penyusun juga untuk buku ini, serta Kiai Haji Abdul Ghalib. Langsung saja tanpa berlama-lama silahkan menyimak video atau review dari beberapa sahabat-sahabat kami. Silahkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu yang lebih istimewa, Wali Kutub, ya kan, mengunjungi rumah Mukibin Akut 14 tahun, mantan Mukibin. Assalamualaikum Bib Habibana, Masya Allah. Kehalakum Bib. Salam untuk teman-teman Papazara Entertainment. Semangat selalu dan jangan lupa untuk menonton selalu konten-konten yang telah disiapkan oleh Habibana Papazara Entertainment. Ya, Masya Allah, dari Banten keliling gitu kan. Alhamdulillah beliau, suatu kehormatan saya untuk beliau nih diberikan buku ini. Alhamdulillah, Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Ba'lawi, penyusun Abdul Aziz Jazuli LCMH dan Kiai Haji KRT Nur Ihya Hadinegoro. Inilah karya daripada Mukimat ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tesis dan antitesis, jadi jangan sampai pembicaraan itu di framing di media sosial gitu ya. Artinya media sosial itu ruang komunikasi, bukan ruang verifikasi. Jadi kalau misalkan kibin-kibin atau yang membela nasabnya Ba'lawi, lebih baik untuk membantahnya menggunakan minimal jurnal ilmiah yang dipublikasikan, kemudian atau minimal juga membuat buku bantahan. Jadi suasana polemik nasab itu lebih hidup secara akademik, jadi bukan framing di sosial media. Mudah-mudahan berkah buat Gus Aziz dan Kiai Haji Nur Ihya untuk membuat buku ini dan bermanfaat buat semuanya. Makasih Gus Aziz atas bukunya, makasih Kiai Haji Nur Ihya atas bukunya. Semoga ini bisa menjadikan sebuah mahakarya dari Mukimat yang berani untuk berbicara ilmiah di ruang publik. Nah, ini teman-teman harus memiliki ini karena ini penting buat kita semua. Sebenarnya Ba'lawi ini datang ke Indonesia membawa ajaran apa sih untuk umat Islam? Kalau Wali Songo itu jelas ya, tapi kalau Ba'lawi ini apa? Ajaran apa yang dibawa di Indonesia ini, terutama yang diyakini oleh para kibin-kibin. Kemudian ketiga, kategori penghinaan kepada sahabat Nabi. Nah ini yang paling penting teman-teman. Ini ajaran Ba'lawi ini apa? Kalau kita melihat poin penghinaan kepada sahabat Nabi, contoh ya, sahabat Abu Bakar Siddiq memberi 3 doa untuk Tarim. Kemudian Habib mengklaim bisa lebih mulia daripada sahabat Nabi. Kemudian Siti Khadijah menjadi pelayan Habib untuk membuatkan kopi. Teman-teman, kalau sudah jelas arahnya itu penghinaan kepada sahabat Nabi, ya tentunya teman-teman sudah tahu identik ajaran Ba'lawi ini ke arah mana. Syiah, yaitu adalah ajaran yang menghina sahabat
Nabi. Habib Abdullah Al-Haddad lebih tinggi makomnya daripada Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dan Abu Yazid Al-Bustami. Muhyiddin yang menyolati Habib Abdurrahman As-Segaf akan mendapatkan syafaatnya. Aduh, Habib bawa kapal perahu ke alam barzah. Habib Abu Bakar bin Salim yang mendirikan langit. Wah, itu arak bekas Habib yang mabuk menjadikan budak Habib sebagai ahli tafsir. Jawa atau Nusantara adalah negeri terkutuk. Ziarah ke makam Abu Bakar bin Salim, segala keinginannya terkabul. Habib bisa merubah musim. Oke, kemudian Muhyiddin wajib taklid, buta dan setia pada Habib. Wali Muhyiddin Habib ya, memesan wanita cantik dan berdisko. Wajib husnuzon ke para habaib Ba'alawi. Pantes saja Ketua PBNU kemarin Gus Yahya mewajibkan husnuzon. Habib tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Para pemirsa, para suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah perbincangan kita malam ini cukup panjang dengan Gus Hasan Syarif. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi saya sampaikan, insya Allah kalau ada kesepakatan antara kami dengan para penulis dan juga teman-teman sekalian untuk membedah buku ini, insya Allah nanti pada suka akan siap mengadakan kembali bedah masalah, karena saya kira penting ini buku, sangat penting, membongkar ajaran khurafat Habib Ba'alawi. Nah, sejauh mana kebenaran buku ini harus diuji juga. Tidak boleh kita kemudian menampilkan ucapan-ungkapan mengutip dari satu buku yang bisa jadi layar doqailuhu. Nah, jangan yang mengatakannya juga tidak sepakat dengan itu, tidak rela difahami seperti itu. Nah, siapakah yang bertanggung jawab untuk mewakili saudara-saudara kita yang dituduh khurafat, dan siapa yang mewakili penuduh? Nah, ini harus ketemu nanti. Sang penuduh dan tertuduh ini harus berbicara semua. Nah, sejauh mana kebenaran buku ini harus diuji juga. Tidak boleh kita kemudian menampilkan ucapan-ungkapan mengutip dari satu buku yang bisa jadi layar doqailuhu. Nah, jangan yang mengatakannya juga tidak sepakat dengan itu, tidak rela difahami seperti itu. Nah, siapakah yang bertanggung jawab untuk mewakili saudara-saudara kita yang dituduh khurafat, dan siapa yang mewakili penuduh? Nah, ini harus ketemu nanti. Sang penuduh dan tertuduh ini harus berbicara semua. Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan ada waktu, ada rezeki, ada kesempatan, dan kita semua bisa bersama-sama membedah buku ini. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ana umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada, saya menyampaikan bahwa telah terbit buku susunan Gus Abdul Aziz Jazuli Banten yang memuat tentang membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'alawi, yang tentunya sebagai pencerahan untuk kita semua sebagai umat Islam agar tidak terperdaya dan tertipu dari ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah, para sahabat, dan dunia tentunya yaitu oleh para ulama salafus sholih. Maka dari itu yang berminat silahkan membeli, langsung kontak dengan Gus Abdul Aziz Jazuli Banten. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah siang yang cerah dan barokah ini kami ada tamu kehormatan di saudara kami dari para pejuang kebenaran. Ya, Sama-sama ya. pejuang kebenaran itu memang pahit. Oleh karena itu kulil hakko Walau kana murran. seandainya tidak pahit tidak akan ada jauh seperti itu. Bukan hanya kami, dulu guru kami pun Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasadi, sejarahnya di dalam menyampaikan kebenaran di tanah suci Mekah, karena waktu itu raja yang berkuasa dakwahnya Wahabi.
Jadi maulid itu sulit sekali diadakan di Mekah. Tapi beliau terus berjuang dengan adik beliau ya, guru saya juga, Syed Abbas bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Sampai pernah beliau itu mau dibunuh itu bukan cuma sekali. Oleh tentara kerajaan ya? Iya, tapi rajanya itu ya rahmatullah alaihi Raja Fahad itu pro beliau. Oh, Iya. alhamdulillah. Terus pernah beliau itu nggak bisa pulang ya dari Indonesia. Hampir beliau itu ingin menetap di Indonesia. Kalau sudah beli tanah di mana ceritanya seperti itu. Jadi ditelepon oleh Raja Fahad, jangan kembali Said, karena terkait dengan keselamatan jenengan. Jadi kalau jenengan diancam mau dibunuh ya kami juga mau dibunuh. Ini contohnya juga Sayyid Muhammad juga begitu. Dan contoh yang lebih mendalam dan mendasar ialah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mau dibunuh di Mekah. Akhirnya Sayyidina Ali yang menggantikan. Setelah dibuka ternyata bukan baginda Nabi. Nah, jadi hal seperti ini teman-teman ya, di dalam perjuangan kebenaran ini bukan hal yang baru. Jadi pendahulu-pendahulu kami, bahkan junjungan kami ini ya, baginda Nabi juga mau dibunuh dan diusir. Kalau beliau cuma dipersekusi misalnya. Kalau baginda Nabi diusir ya. Mekah ini bumi yang paling aku cintai. Seandainya kaum kami, umat kami ini tidak mengeluarkan, beliau juga tidak akan keluar. Iya. Tapi bukan keluarnya ke Hadramaut. Bukan ke Tarim. Tapi ke Madinatul Rasul. Ada anggapan begitu. Begitu teman-teman. Terus kenapa kami ini memperjuangkan kebenaran? Bukan, katanya beliau, bukan atas dasar dengki, bukan atas dasar benci. Bukan. Dan kami bukan memfitnah, tapi ini fakta. Nah, ini yang ditulis oleh beliau di sini. Saya tadi baca daftar isinya ya. Sudah baca daftar isinya karena kami juga pernah menulis tapi sedikit tipis kan. Namanya beliau tebal seperti ini. Nanti yang dua bukunya Yai tetap harus saling melengkapi ya. Jadi ini jalan, Yai Imat jalan, jenengan juga jalan semua, Yai Alwi Nurul Alam juga jalan semua, saling melengkapi. Karena kami mengejar khurafat itu ya, setelah debat di Maktab Daimi yang dihadiri oleh guru Gempul itu. Nah, ternyata Bahar bin Semit besoknya itu mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan oleh semua Habib itu sudah sesuai dengan ajaran mereka. Al-Manhajus Sawi. Kata saya ya, kalau memang ini sesuai dengan ajaran mereka, berarti ajaran mereka sesat dong. Iya, makanya saya kejar, akhirnya saya menyempatkan diri untuk menulis buku-buku khurafat itu untuk memberitahukan kepada umat bahwa ini adalah ajaran sesat. Tidak ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memperbolehkan mengaku Allah cuma di mereka. Terus tidak ada dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu suruh nyemek-nyemek payudara di jalan, nggak ada. Cuma di ajaran mereka. Ini sesat. Tidak ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu remas-remas kemaluan orang, tidak ada. Dengan alasan barokah ya tidak ada. Cuma di ajaran mereka. Nah, oleh karena itu kami sekarang ini berjuang menyuarakan kebenaran itu dengan fakta, bukan katanya ini berdasarkan fakta semua ya. Jadi ilmu itu langsung dari Allah, manusia ini hanya perantara. Titipan. Iya. Jadi sana keilmuan tidak bisa tidak bisa dibuat sandraan untuk menekan murid agar satu pendapat. Imam Syafi'i pun juga berkata, wal aibu fina an taj'alal ilma ala mashrubin wahid. Yang tercela di dalam kita ini ketika harus menjadikan ilmu itu harus satu sumber. Kalau gurunya ini ya sudah satu sumber. Tidak kebanyakan Imam Syafi'i. Oleh karena itu Imam Syafi'i memberanikan diri membedai gurunya dalam pandangan mazhab. Bahkan ini sangat vital ya. Dalam pandangan usul syariah. Itu Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i durhaka terhadap gurunya? Oh tidak. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Apakah sanad keilmuan Imam Syafi'i putus karena membedai gurunya? Tidak. Gus Haji Jazuli itu ahli dalwa ya. Berbeda dengan dalwa. Apakah putus ilmunya Gus Haji Jazuli? Tidak. Saya juga di sini dianggap murid durhaka ya. Murid durhaka katanya karena beda pendapat dengan anak guru saya Syed Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Karena pendapat beliau katanya mendukung nasabnya Habib, sedangkan saya menolak nasabnya Habib. Apakah nasab keilmuan putus? Tidak. Atau saya durhaka kepada guru saya? Tidak. Justru katanya saya jadi kemarin itu ada salah satu kali di Bangkalan itu, saya katanya keluar dari manhaj guru saya. Saya jawab, yang keluar dari manhaj guru saya itu adalah Anda. Karena manhaj guru saya itu mempertahankan dan memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan akidah Ba'alawi menurut khurafat-khurafatnya ini keluar dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Demi Allah ini keluar dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Coba carikan bukti
dari tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghalalkan nyemek-nyemek payudara di jalan. Karena di bahasanya beliau, saya akan taslim. Saya akan taslim ya. Kalau ada dari tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghalalkan bahkan menganjurkan nyemek-nyemek payudara di jalan, Saya akan tarik kembali buku catatan kami. bahasanya beliau begitu. Saya akan taubat. Apalagi beliau nanti paling gembira ini kalau diperbolehkan. Tolong seluruh ulama, kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat se-Indonesia dan bahkan seluruh dunia, mohon temukan kitab-kitab karya non Ba'alawi seperti apa yang tertulis dalam buku kami, membongkar ajaran khurafat Khabaib Ba'alawi. Kalau ada, saya akan menyerah. Sudah, saya akan meninggalkan persaingan hidup tata hartawan. Saya akan uzlah, saya ke Gunung Kawi sana atau Gunung Gigir. Saya akan saya kalah sudah. Kalau ada. Dan tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Nah, kami dihujat mati-matian, nggak percaya sama Asad Syahab, padahal Asad Syahab itulah orang yang berjasa plus pahlawan nasional kita yang memberitakan proklamasi ke seluruh penjuru Timur Tengah dan dunia pada umumnya. Kenapa masih tidak percaya? Nggak masalah itunya. Ini masalah kepentingan kok. Kepentingan kedepannya, bahwa ternyata framing dan klaim-klaim sepihak itu tetap ada dari kalangan mereka, siapapun dia. Kalau dia berasal dari Ba'alawi itu pasti patut kita curigai. Ada kepentingan, termasuk diantaranya ya misalkan Mbah Yai Khalil Bangkalan dirawi sama Habib Salim bin Jindan ya, yang Malikhulia itu katanya. Ini nanti saya dimarahi orang lagi, kelahiran Surabaya, hijrah di Jakarta dan mendirikan Al-Fakhriyah yang sekarang diteruskan oleh Jindan bin Jindan itu. Nah, di sini nanti Malikhulia itu kalau di bahasa Indonesia kan sinting itu ya. Bisa. Ya, Maksudnya mohon maaf ya, maknanya aja supaya bisa ini paham gitu. Melankolis atau Malikhulia atau ya bisa setengah DGJ lah. Dalam hal-hal tertentu gitu. Tapi kalau dalam dunia mistik sufi itu balah majadub. Majadub. Nggih, kasyaf. Majadub. Jadi ini beda. Kalau kasyafnya ngarang-ngarang ini minallah minasyaiton gimana ini? Ya, bisa juga bukan waliullah. Tapi walius itu tadi kepemimpinan Allah alam gitu. Yang disampaikan imam mereka dari kutipan Imam Ghazali. Ya. Jadi kalau ada kasaf dan karomah itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu fahuwa min awliya asyaiton. Mereka yang hilang. Ya, makanya itu pernah sowan ketemu dengan Mbah Yai Khalil Bangkalan. Nanti akan dikarang kitab atau majmu' kalam Lil Habib Salim bin Jindan yang menerangkan bahwa Mbah Yai Khalil aja ya pernah berguru dengan saya. Ini menurut saya Salim bin Jindan, saya pernah bertemu dengan beliaunya dan beliau juga meminta barokah dari saya. Ya berarti Mbah Yai Khalil Bangkalan itu murid saya. Nah, yang ngarang saya terserah saya, yang ngarang saya. Versi mereka. Sama seperti versi saat Syahab tadi, Muhammad Saat Syahab tadi. Ya, versi Ba'alawi. Memang versi Ba'alawi sanad keilmuannya Hadratus Syekh itu ada dari kalangan mereka. Guru-gurunya itu ada Alwi Asgaf, Hasan Al-Abbas dan Husain Al-Habsyi itu. Ternyata setelah diteliti malah amburadul ya. Amburadul. Delalai begitu. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Wah, ini banyak termasuk di Rumel Abbas itu menghujat saya, di Zaini itu menghujat saya, silahkan, ayo kita adu data lah gitu loh. Jangan menjatuhkan tanpa data gitu loh. Itu namanya fitnah lah itu. Jangan istilahnya menyudutkan orang dengan hawa nafsunya, jangan. Ayo kita adu data, dan saya memiliki data itu. Saya sudah komunikasikan dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar, dengan Kiai Haji Imam Usman bahwa ini loh sanad Al-Muwatta, sanad Muslim, sanad Bukhari dari Hadratus Syekh Haji Muslim nggak ada Ba'alawinya. Ya, ini dalam penelitian saya ya tentang sanad ilmuwan, terus berguru dan kitab ini ya. Jadi saya juga mendalami, tapi sayangnya saya sejarah Indonesia ini kurang banyak tahu. Nanti saya minta data-data kepada. Ya, insya Allah sama-sama belajar. Jadi ilmu ini akan dibawakan dan akan dipertahankan dan akan diperjuangkan dalam setiap generasi oleh para ulama yang adil. Yang adil itu apa? Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Walaupun junjungannya, walaupun Ba'alawi yang salah tetap disalahkan. Itu yang adil. Itu lupa apa? Beda dengan Muhibbin. Karena terlalu Muhibbin buta, akhirnya walaupun nyemek-nyemek payudara di jalan masih ditakwil. Terus anak Allah masih ditakwil. Nah, mengaku serah terima jabatan dengan Allah masih ditakwil. Itu salah. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu bertentangan dengan hadis. Taubat di alam kubur itu masih bisa diterima. Itu namanya tanah soal arwah. Nah, jadi ini juga kami dalami juga, kami teliti. Jadi begini teman-teman, apa yang kami perjuangkan itu bukan berdasarkan kedengkian dan kebencian, akan tetapi memperjuangkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Apa tugas kita sebagai peneliti? 3. Yanfauna anhu tahrifal walim
intihadal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Takwil jahilin. Iya, takwil jahilin ini. Jadi Allah mesti ditakwili orang bodoh ya. Mengaku serah terima jabatan dengan Allah mesti ditakwili orang bodoh, pasti bodoh. Seandainya tahu ini apa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dan jelas dalam Al-Qur'an, walam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Iya, ini Ibnu Arabi ditentang dan bahkan dikafirkan oleh Al-Iz bin Abdus Salam, oleh Amirul Mukminin fi ilmil hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan Al-Haytami. Kalau Al-Haytami yang mendukung Ibnu Arabi. Jadi ini dikafirkan oleh Ibnu Daqiqil Id. Itu kenapa? Karena pernyataannya itu yang menentang Al-Qur'an, diantaranya menetapkan keselamatan Fir'aun. Nah, itu. Jadi kalau ada pernyataan yang menentang Al-Qur'an, siapapun dia. Padahal Ibnu Arabi itu kalau sama pengikutnya dianggap Syekhul Akbar, wal kibrit al-ahmar, wali besar, pemimpinnya orang wali. Tapi kalau sudah menentang Al-Quran, para ulama dulu tidak segan-segan mengkafirkan. Tapi takutnya lagi muridnya Ibnu Arabi ini yang berlebih. Yang masuk. Ini disampaikan oleh Abdul Wahab Asy'aroni, yang disampaikan di dalam membela Ibnu Arabi, bukan membela kesalahannya. Beliau itu para ulama bukan membela kesalahannya, tapi membersihkan Ibnu Arabi ini dari pernyataan-pernyataan sesat yang dipalsukan kepada beliau. Oleh karena itu Abdul Wahab Asy'aroni menyatakan inna affaqun minal Yaman yuqalu lahu Ibnul Khayyat. Jadi sekelompok dari Yaman ini, Yaman memang ya. Sorry Yaman ya. Jadi inna affaqun minal Yaman ya. Dikatakan namanya itu Ibnul Khayyat ini mengirim risalah kepada ulama-ulama di dunia dan dinisbatkan risalah itu kepada Ibnu Arabi. Ini pernyataan Ibnu Arabi. Ya, subhanallah. Penjelasan yang sangat luar biasa. Saya butuh waktu berjam dan berhari-hari untuk berjumpa dengan beliau-beliaunya ini. Karena apa? Beliau berdua ini bukan seorang yang taklid buta atau makmum terhadap Kiai Imaduddin Utsman saja atau terhadap saya, bukan. Beliau berdasarkan keilmuannya, kapasitasnya. Jadi nggak ngawur. Jadi Kiai Ja'far Shadiq, Kiai Abdul Ghani Masyhuri ini tidak hanya ikut-ikutan wis ben terkenal atau mungkin wis taklid buta, makmum saja, enggak. Beliau berdasarkan penelitian sehingga menemukan satu formula dan menyimpulkan bahwa ternyata memang diperlukan abad kedua Nahdlatul Ulama ini untuk membersihkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia dari khurafah-khurafah, dari takhayul-takhayul, dari kerusakan fasidah dalam dunia yang dikeluarkan oleh mereka-mereka musuh Islam itu. Dan alhamdulillah dapat keterangan yang sangat berharga dari beliaunya. Saya datang dari Surabaya ke Madura ini alhamdulillah mendapatkan oleh-oleh yang luar biasa, lebih berharga daripada emas dan selaka. Di antaranya beliau yang sudah sampaikan, beliau juga sampaikan wasiatnya kepada kami bahwa ternyata hidup ini tidak bisa diyakini kebenaran versi salafus soleh yang dulu, misalkan sama seperti yang Pak Ja'far Shadiq sampaikan, berarti jenengan nggak mengikuti kiai-kiai salaf dulu, menentang wong dulu dan percaya husnuzon kepada habaib alawi. Kenapa Anda berbeda, menyalahi, menyelisih, kenapa? Nah, berarti Anda yang jauh dari kebenaran. Nah, misalkan tujuan seperti itu ternyata sudah beliau jelaskan tidak benar seperti itu. Justru panjenengan berdua adalah menguatkan, bukan menyelisih, menjauhkan, bukan menguatkan dan meluruskan. Karena Innallah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha, itu berlaku untuk semua orang. Di Madura mujaddidnya 2 orang mungkin ya, di Nusantara 2 orang, di dunia 2 orang, ya bisa juga. Jadi ini hal yang wajar yang dilakukan oleh ulama-ulama yang mutabar sejak dulu kala sampai sekarang. Ini terima kasih saudaraku. Ini buku ini menjelaskan tentang 455 hurufat dari referensi 159 kitab. 159 referensi kitab. Ini alhamdulillah. Kenapa kami tulis ini, kan kadang-kadang mereka itu beralasan begini ya. Ini kan yang nulis itu ini kan mereka dan tidak pernah disampaikan ke umum, bukan statement dari kami, kan banyak bilang begitu ya. Padahal mereka sudah punya statement. Sesungguhnya itu mereka mengatakan amalu salafina wasadatina al-ba'lawi hujjatun wa kafa bihim liman ittaba. Ini kan sudah menunjukkan bahwa membenarkan khurafat-khurafat yang ada di sini. Duhiyatul Mustarsyidin dan didukung oleh semua kitab-kitab mereka. Oleh sebab itu yang terakhir Kiai monggo sebagai closing statement dari beliau juga Kiai Ja'far nanti. Terima kasih. 1 menit saya sampaikan bahwa apa yang diperjuangkan oleh beliau-beliaunya ini bukan karena
lil mal, lil jah, lil mar'ah, misalkan, tapi lillah. Mari kita ikuti bersama warga Madura khususnya yang ada di mana-mana di seluruh dunia, karena Madura itu berada di seluruh dunia, ada tidak hanya Madura saja, Jawa, Sumatera, semuanya umat Islam, untuk mengikuti apa yang menjadi langkah-langkah beliau berdua dalam rangka memurnikan ajaran agama kita. Dan sebenarnya 50% warga Madura khususnya itu sudah berada di belakang beliau berdua, tetapi karena ewuh pakai ewuh, gara-gara yai sepuh yang sungkan itu tadi, karena mungkin bantuan sosial atau hubungan apa dengan yang mukibin atau dengan habibnya sendiri. Jadi inilah yang perlu diperjuangkan kembali untuk menyadarkan saudara-saudari kita yang ada di sini dan di mana saja di Indonesia. Dan terima kasih Romo Yai muda berdua, tokoh yang luar biasa. Insya Allah tidak rugi kita mengikuti beliau berdua. Pondokkan putra putri panjenengan semua ke Ponpes Abu Samsudin Batu Ambar, ke Salafus Soleh di Pamekasan sini juga sama, dan di pondok-pondok lainnya yang mampu membawa amanah bahwa ternyata ilmu kita ini adalah titipan Allah Ta'ala, bukan milik saya, bukan milik Yai Apasodik, bukan milik Yai Golib, bukan, tapi milik Allah Ta'ala. Kita ini harus menyampaikan. Toh seandainya saya punya santri dan santri itu melawan saya, ikhtilaf dengan saya, menyelisih saya, tapi santri saya ini berdasarkan Quran, hadis, ijma' qiyas yang lebih kuat hujahnya, saya boleh ditinggalkan dan saya rela. Betul. Saya rela untuk ditinggalkan dan disalahkan juga, dan jangan dianggap sebagai gurunya secara keilmuan, tapi secara orang tua, anggaplah sebagai orang tua. Jadi beliau-beliau adalah orang yang terbuka, open-minded, orang yang senantiasa tidak menutup ya wawasannya dalam menerima masukan yang terbaru yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin demikian, Yai. Kami berpesan kepada pemerintah Indonesia, jika masih sayang terhadap NKRI, tolong bersihkan Ba'alawi di jajaran pemerintah dan jangan terpengaruh terhadap bisikan-bisikan Ba'alawi, karena Ba'alawi ini adalah titisan dari Khawarij. Saya pastikan itu berdasarkan literatur keilmuan mereka dan akidah mereka, Minhajus Sawi seperti yang disampaikan oleh si Ustadz Haji Baitullah ini. Jadi mereka memang memiliki standar ganda, baik dalam karakter maupun berakidah, bahkan beragama. Di sisi lain so ketat dengan agama, tapi di sisi lain enggak. Terus kepada para pemangku pondok pesantren atau pengurus besar organisasi, hati-hati, bersihkan organisasi, wabil khusus organisasi Nahdlatul Ulama dari Ba'alawi dan bisikan-bisikan Ba'alawi, dan bahkan dari muhibbin-muhibbinnya. Setiap ada Ba'alawi di negara atau di organisasi, maka organisasi akan hancur terpecah belah. Faktanya Jatman sudah dipecah belah. Kenapa? Karena para pengurus Jatman dari dulu takut, menghargai, menghormati, akhirnya Jatman dipecah belah. Relakah kalian semua ketika Jatman dipecah belah? Pasti satu kata, tidak rela. Ya. Terus sekarang NU ini hampir dipecah belah melalui tangan jongosnya. Ya, saya sampaikan ke Papa, ya, untuk memberi peringatan. Ya. Jadi kalau ini masih dipelihara jongus-jongus ini di NU, nanti NU pasti akan dipecah belah. Nah, jadi benar apa yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin, kalau NU sekarang berada dalam bahaya pecah belah. Iya memang, betul beliau. Karena beliau orang alim dan beliau itu cukup berpengalaman. Nah, jadi oleh karena itu bersihkan semua ini dari kaum Ba'alawi.